Perkenalkan, nama saya Maria Fiansari Silviana. Saya akan mempresentasikan poster saya tentang menyajikan peralatan produksi di bawah permukaan dan di atas permukaan. Peralatan di bawah permukaan atau biasanya disebut dengan subsurface equipment adalah peralatan yang terpasang mulai dari wellhead atau bottom flange sampai dengan dasar sumur. Casing berfungsi sebagai mencegah dinding lubang bor agar tidak runtuh. Tempat pemasangan blowout preventer atau BOP bersama semen memperkuat dinding lubang bor dan mencegah kontaminasi air tawar dengan lumpur pemboran atau pipa selubung. Casing dibedakan menjadi konduktor casing, surface casing, intermediate casing, production casing. Fungsi konduktor casing yaitu melindungi air tawar agar tidak terkontaminasi lumpur pemboran, merupakan jangkar bagi BOP stack selama pengeboran, duduknya casing head dan tubing head, menahan runtuhnya dinding lubang bor. Intermediate casing kadang dipakai dan kadang tidak, tergantung perlu atau tidak. Menjaga agar lubang bor tidak rusak untuk pengeboran selanjutnya. Bersama-sama semen menutup lapisan yang bertekanan tinggi atau yang rendah. Bersama semen menutup formasi yang menyebabkan loss circulation, menutup lapisan korosif. Production casing merupakan casing terakhir atau terdalam untuk memisahkan lapisan produktif dengan lapisan lain yang dipasang saringan atau screen di lubang atau perforasi. Tahap penyelesaian sumber produksi yang terbagi atas 3 kategori, yaitu yang pertama open hole completion, yang kedua linear completion, dan yang ketiga perforated casing completion. Open hole completion, metode kompresi open hole ini dipasang hanya sampai di atas zona produktif. Jadi sumur produktif dengan kondisi terbuka di sepanjang zona produktif. Beberapa keuntungan yang akan diperoleh bila menggunakan metode penyelesaian seperti ini, yaitu memperkecil kemungkinan terjadinya formation damage, tidak memerlukan biaya tambahan untuk perforasi, interpretasi logging lebih baik karena zona yang terbuka, dapat diproduksikan secara penuh sepanjang zona produktif, dan bila ingin memperdalam sumur akan lebih mudah. Dan yang terakhir, dapat melakukan pemasangan liner atau perforasi bila diperlukan. Linear completion, terdapat 2 model penyelesaian yang menggunakan linear completion. Yang pertama screen linear completion dan yang kedua perforated linear completion. Perforated linear adalah metode penyelesaian sumur dengan melakukan pemasangan linear dan semen pada zona-zona produktif yang kemudian laksanakan perlobangan pada zona yang paling produktif. Keuntungan dari metode ini dibandingkan dengan metode screen linear adalah sumur dapat diperdalam lebih mudah, sedangkan kelemahannya adalah masalah biaya tambahan untuk pemasangan, penyemunan, dan perforated casing completion. Keuntungan jika menggunakan perforated casing completion ini yaitu dapat mengontrol produksi gas dan air yang berlebihan, dapat melakukan seleksi terhadap zona-zona yang akan distimulasi. Operasi logging dan pengambilan sampel dapat dilakukan sebelum melakukan pemilihan metode produksi. Dapat melaksanakan produksi dengan metode multiple string. Dan yang terakhir, mudah memperdalam sumur bila diperlukan. Jenis-jenis peralatan sumur. Tubing. Sumur dapat diproduksikan dengan menggunakan atau tanpa tubing. Penggunaan tubing dalam produksi sumur akan diberikan lebih banyak keuntungan daripada menggunakan sistem tubingless completion. Peralatan di atas permukaan atau surface equipment. Yang pertama transformator, yang kedua switchboard, yang ketiga junction box, dan yang keempat wellhead. Yang pertama itu transformator. Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Beberapa komponen dasar transformator dan kegunaannya.
Yang pertama, kumparan primer, yaitu sisi input dari transformator. Yang kedua, kumparan sekunder, yaitu sisi output dari transformator. Yang ketiga, inti besi sebagai media perpindahan flux mekanik. Yang kedua, switchboard. Switchboard adalah kombinasi dari motor starter, overload underline, protective device, time delay, dan recording instrument. Switchboard dilengkapi dengan yang pertama, pemutus arus secara manual atau main breaker. Yang kedua, burst fast. Yang ketiga, control fuse. Yang keempat, current transformer. Yang kelima, control power transformer. Dan yang keenam, igniting arrestor. Yang ketujuh, magnetically operator. Yang ketiga, junction box. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kebakaran, maka perlu memasang junction box pada setiap pemasangan ESP. Junction box dipasang di antara wellhead dan switchboard. Ia harus mampu membuang gas ke atmosfer sebelum mencapai switchboard, hingga dapat menghindari bahaya ledakan dalam switchboard. Kegunaan lain dari junction box adalah untuk mempermudahkan penyambungan power kabel dan bisa juga sebagai tempat untuk melakukan pengukuran load motor oleh elektrian atau kumpul. Yang keempat, kepala sumur atau wheelhead. Wheelhead adalah suatu alat yang terletak di atas surface casing yang berfungsi yang pertama sebagai penyangga casing atau tempat bergantungnya rangkaian casing. Yang kedua, penyangga tubing atau tempat bergantungnya rangkaian tubing. Dan yang ketiga, kedudukan dari BOP baik sewaktu pengeboran ataupun sewaktu kerja ulang. Yang keempat, penyekat atau seal antara tubing dan casing. Dan yang kelima, flow passage atau jalan keluar utama bagi cairan dari suatu sumur yang naik melalui anulus selama pengeboran dan tempat untuk memonitor tempat tekanan casing.